sir. Well written. With the independent in the Besar in Indonesia, Wat alles die onze in ons afvallen. which is the building and spread and God. Hari ini kita akan buktikan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang kuat, negara yang kompak, negara yang bermoral. Maka dari itu, kita harus korbankan jiwa raga kita untuk negara ini. Merdeka! 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 Takbir! Allahu Akbar! Carlos, this is the Tijet. Di menir. We couldn't understand this is underwritten. Doom, we're here, dude. Come on. That's very good, sir.
Lin, sini Lin. Gimana ya? Gimana cari? Di sana paling. Oh iya. Dul, ayo malah tidur. Ayo jalan lagi. Ayo. Ketemu enggak? Enggak. Ketemu enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ini gimana ya? Gimana ya? Aduh, dia kabur kita. Abang. Alwi, ngapain di sini? Pakai coret-coret segala. Udah sore ini, kenapa gak ngaji? Udah sekarang kita pulang aja yuk. Itu anak-anak, ayo pulang juga yuk, bareng yuk. Ngapain lagi, aduh. Gak ngaji kalian. Abang. Abang lagi hunting foto nih buat kemerdekaan. Nanti ada hadiahnya soalnya. Marilah hari ini kita mulai belajar kita seperti biasa dengan membaca doa agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhhiru ma askara hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhibi li nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk berkumpul mengaji di waktu yang sama, ya, di suasana yang berbeda, karena sekarang kita sedang berada pada bulan Agustus. Nah, bulan Agustus, ya, itu adalah bulan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kita mesti berbicara tentang kemerdekaan di dalam pelajaran seperti ini? Padahal setiap hari kita mempelajari ilmu agama, setiap hari kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah, setiap hari kita memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kaitannya? Kenapa kita hari ini harus berbicara tentang kemerdekaan? Karena antara kemerdekaan Indonesia dengan Islam, agama kita, itu mempunyai kaitan erat. Nah, banyak kaitan. Buktinya hingga saat ini seluruh penduduk Indonesia itu mayoritasnya orang Muslim. Dan banyak sekali peninggalan kerajaan-kerajaan Islam yang sampai sekarang masih dapat kita saksikan peninggalannya. Nah, itu
eh, bukti bahwa Indonesia sudah mempunyai kaitan erat dengan agama Islam. Bahkan para sejarawan ada yang berpendapat bahwa sahabat pun sudah ada di antara sahabat yang sampai kepada Indonesia. Karena menurut para pakar sejarah, kapan di Indonesia mulai ada Islam? Mulai ada Islam itu dari 1 Hijriah. Nah, itu sudah mulai ada Islam dari tahun 1 Hijriah. Dari semenjak Rasulullah hijrah itu sudah ada sahabat yang diutus ke Indonesia. Nah, hanya saja peninggalannya karena sudah sangat lama, mungkin peninggalannya, tanda-tandanya itu agak sulit untuk diteliti. Tapi para pakar sudah bersepakat bahwa dari awal tahun Hijriah itu Islam sudah masuk ke Indonesia. Ada sahabat yang diutus untuk berdakwah ke Indonesia. Nah, berjalan tahun demi tahun, buktinya banyak sekali negara-negara, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di waktu yang sudah lama. Nah, mungkin ketika kita belajar dari waktu SD, ya, kalian belajar dari waktu SD, itu seringkali pengetahuan yang kalian dapat itu pengetahuan yang mengalami distori namanya, atau pengkelabuhan sejarah. Kalian belajar di sejarah SD, ya, belajar di sejarah SD bahwasannya yang pertama kali masuk di Indonesia itu adalah agama Hindu, Buddha dan sebagainya, ya kan? Nah, padahal nyatanya Islam dululah yang menyentuh Indonesia, bukan agama-agama lainnya, bukan Hindu Buddha. Hindu Buddha itu agama yang baru. Islam sudah terlebih dulu menyentuh Indonesia. Nah, karena yang mengakar sampai sekarang itu adalah agama Indonesia. Dan kenapa Indonesia bisa mengakar sampai hari kita, sampai kepada zaman kita saat ini? Karena orang-orang soleh terdahulu ketika berdakwah ke Indonesia itu dengan menggunakan akhlak yang baik, ya, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang santun. Kemudian kalian belajar di SD, pelajaran kalian mengatakan, buku sejarah kalian mengatakan bahwa Islam itu masuk dari Gujarat, dari sebelah India. Padahal tidak. Nah, itu pengkelabuhan sejarah. Sebenarnya Islam yang tersentuh di Indonesia, ya, itu datangnya tetap dari Arab. Nah, marak-maraknya ketika banyak ulama dari negara Yaman yang hijrah ke Indonesia. Cuma kenapa sebagian orang mengatakan bahwa Indonesia itu Islamnya datang dari Gujarat, dari India? Itu karena rute perjalanan laut harus melewati Gujarat dulu. Dari Yaman harus ke Gujarat dulu, harus ke India dulu, baru nanti nyampai ke Indonesia. Dan Indonesia masuknya lewat Aceh. Makanya Aceh dinamakan Serambi Mekah. Karena semua ulama-ulama yang dulu beliau hijrah untuk mempertahankan agama Islam di Indonesia, itu semuanya berlabuh di Pulau Aceh dan baru menyebar ke seluruh pulau Indonesia. Banyak. Dan sebagian besar dari orang-orang soleh yang mendakwahkan agama ini adalah dari anak cucu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan diragukan bahwa agama yang saat ini kalian pelajari, ya,
yang kalian pelajari di bangku sekolah atau yang kalian pelajari dari guru-guru yang lain, jangan kalian ragukan, itu semuanya agama yang murni datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agama yang telah sampai kepada kita saat ini murni, itu datangnya dari para habaib, para keturunan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada namanya Islam Nusantara. Yang ada, Islam adalah agama, Nusantara adalah negara kita. Ya, Islam datang tidak untuk merubah Nusantara. Ya, Islam datang tidak untuk merusak Nusantara. Tapi Islam datang untuk mengkokohkan Nusantara. Buktinya negara kita bisa merdeka karena perjuangan dan tetesan darah para mujahid Islam. Apa yang mengompori mereka untuk memerdekakan Indonesia kalau bukan kalimat Allahu Akbar? Tidak ada kalimat lain. Tidak ada golongan orang yang seakan tidak takut mati kalau bukan itu motivasi dari agama Islam. Islamlah yang menjanjikan bahwa kehidupan di akhirat jauh lebih berharga, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih terhormat dibanding kehidupan dunia. Sehingga para mujahid Indonesia berjuang seakan-akan tidak takut mati, bahkan menunggu kematian itu, karena kematian itu akan diganjar oleh Allah dengan pahala jihad. Mereka menjadi syuhada yang mempunyai kedudukan tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Islam datang di Indonesia bukan untuk merubah Indonesia. Ya, Islam adalah Islam. Ya, nah, bukan Islam datang untuk menghancurkan Indonesia. Justru telah beribu-ribu tahun, ya, Indonesia tetap dalam keadaan aman-aman saja. Dalam keadaan penduduknya rata-rata mayoritas beragama Islam. Nah, jika kalian pengen tahu salah satu contohnya dari kekhilafahan Islam yang ada pun sejatinya telah mempunyai kaitan hubungan erat dengan Indonesia. Ketika saudara-saudara kita di Aceh dilarang oleh penjajah untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka mengirimkan sepucuk surat kepada Sultan Abdul Hamid II, pemegang tampuk kekuasaan di kerajaan Turki Utsmani. Setelah surat itu sampai ke tangan Sultan Abdul Hamid II, beliau mengatakan bukan beliau tidak bisa menjaga Indonesia, tapi jarak kita terlalu jauh dan Indonesia negara kepulauan yang banyak lautnya. Kita belum punya kekuatan maritim yang begitu banyak, kekuatan laut yang begitu banyak. Tapi beliau tidak lepas memperhatikan Indonesia. Di saat itu beliau mengirim namanya Janisari, istilah tentara-tentara Turki. Beliau mengirim tentara-tentara dari Turki Utsmani, ya, untuk membantu perang jihad di Aceh. Bahkan beliau mengirimkan sepucuk surat untuk penjajah, jika mereka berani untuk menghalangi saudara muslim kami yang ada di Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji, maka Turki Utsmani akan siap mengirimkan bala bantuan untuk berperang dengan para penjajah. Nah, jauh sebelum itu, di zaman pahlawan kita Pangeran Diponegoro, ya, Pangeran Diponegoro dikirimi sepucuk surat oleh Sultan Abdul Hamid I. Nah, Sultan Abdul Hamid I jauh sebelum Sultan Abdul Hamid II. Beliau sudah ikatan antara khilafah Turki Utsmani dan Indonesia sudah terhubung. Nah, beliau mengirimkan surat karena beliau telah melihat Turki Utsmani akan runtuh. Sudah ada benih-benih pengkhianatan di dalam tubuh Turki Utsmani. Karena beliau berkeyakinan jika suatu negara atau suatu kekhilafahan sudah banyak pengkhianatan di dalamnya, maka kemuliaan kekhilafahan itu akan digilir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana kekhilafahan dulu ada di tangan dinasti Abbasiyah, ya kan? Ketika banyaknya pengkhianatan akhirnya berguling, ya kan? Ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Umayyah, nanti berguling lagi ada dinasti Fatimiyah, ada dinasti Khan yang di India. Kemudian ada juga dinasti Khan itu ada di India dan ada juga di Cina. Meskipun sekarang banyak saudara-saudara kita yang tertindas di Cina dan di India. Padahal dulu di situ pernah berdiri dinasti Islam. Nah, termasuk dinasti Islam besar dinamakan dinasti Khan namanya. Nah, setelah itu baru berpindah ke dinasti Utsmaniyah. Nah, yaitu letaknya di Turki. Nah, selama ratusan tahun. Kenapa bisa berpindah seperti itu banyak dinasti-dinasti? Karena ketika dinasti itu sudah banyak pengkhianatan, sudah banyak orang yang tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, diganti dari suku ke suku. Maka Sultan Abdul Hamid I ketika melihat sudah banyak pengkhianatan yang ada di Turki Utsmani, beliau mengirimkan sepucuk surat. Beliau bermusyawarah dengan ulama-ulama yang ada. Beliau berharap khilafah itu bisa dipindah ke Indonesia. Kekuasaan Islam itu bisa dipindah ke Indonesia. Maka beliau mengirimkan sepucuk surat kepada Pangeran Diponegoro, ya, untuk mendirikan negara Islam yang ada di Indonesia. Berjalanlah hari demi hari sampai Pangeran Diponegoro jatuh sakit, ya, sampai beliau tutup usia. Apakah Islam berhasil mengakar di Indonesia? Berhasil. Meskipun negara kita bernama Indonesia, tapi mayoritas adalah Islam. Islam berjaya. Secara tidak langsung, kekuasaan Islam itu masih ada sekarang masih berpusat di Indonesia. Karena banyak sekali pondok pesantren. Ya, banyak sekali sekolah-sekolah agama yang mendidik orang-orang Islam untuk terus mengenal agamanya. Nah, banyak sekali perjalanan perjuangan para pejuang-pejuang kita untuk menyelamatkan Indonesia dari tangan penjajah. Perjuangan Pangeran Diponegoro apakah untuk menghancurkan Indonesia? Tidak. Pangeran Diponegoro ingin membangun Indonesia, jangan sampai dikuasai oleh orang kafir. Kalau dikuasai oleh orang kafir, maka Indonesia tidak akan berdiri. Dikuasai oleh penjajah, maka tidak akan ada namanya negara Indonesia. Nah, kemudian bedanya zaman kita dengan zaman sekarang, dulu orang-orang itu tubuhnya yang terjajah. Mereka sulit makan, sulit kemana-mana, sulit sekolah. Orang dulu tubuhnya yang terjajah, tapi akalnya semua merdeka. Mereka rajin membaca, mereka rajin menulis, mereka rajin mengkaji agama-agama Allah. Sampai pahlawan yang kita kenal, R.A. Kartini, ya, beliau sendiri mengatakan amat bodoh kita. Selama ini kita tidak menyadari bahwa di samping kita itu ada gunung emas, ada gunung pengetahuan yang dapat membuat kita merdeka. Apa itu? Kata beliau, adalah Al-Quran. Nah, sampai pada suatu waktu R.A. Kartini minta kepada salah satu ulama untuk menerjemahkan Al-Quran ke Indonesia.
Jadi penerjemahan Al-Quran pertama kali di Indonesia itu ada di zaman R.A. Kartini. Nah, karena beliau beranggapan Al-Quran inilah sumber kemenangan. Al-Quran inilah gunung emas yang selama ini tidak kita perhatikan. Nah, itu pendapat R.A. Kartini. Berarti beliau seorang yang soleha. Nah, ironisnya foto-foto yang tersebar saat ini bagi foto-foto R.A. Kartini itu banyak sekali foto beliau dalam keadaan tidak berhijab. Padahal beliau adalah seorang wanita yang berhijab. Nah, beliau seorang wanita yang soleha, yang pikirannya berkembang. Beliau rajin menulis. Beliau akalnya merdeka, meskipun ketika itu tubuh tidak merdeka. Nah, contohnya lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, ketika beliau mendirikan Muhammadiyah, membangun sekolah-sekolah, ya, di tengah gempuran penjajah. Nah, tapi di saat itu orang rata-rata akalnya merdeka. Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, membentuk NU, memerdekakan akal penduduk Indonesia. Banyak pejuang-pejuang Islam. Kiai Haji Agus Salim, beliau banyak mengisi seminar-seminar, mau itu di dalam negeri atau di luar negeri. Buya Hamka, beliau banyak menuliskan buku-buku, ya, buku-buku berisi kemerdekaan. Beliau dekat dengan Insinyur Soekarno, ya. Nah, banyak dari ilmu tafsir, ilmu tasawuf, kemerdekaan, semua ditulis oleh beliau. Semua digaungkan oleh ulama-ulama kita. Akalnya merdeka. Sekarang setelah kita merdeka, apa yang salah? Tubuh kita merdeka, tapi akal kita tidak merdeka. Akal kita terjajah oleh HP. Ketika orang-orang terdahulu terjajah jasmaninya, terjajah tubuhnya, tapi mereka merdeka akalnya. Kita saat ini ketika merdeka jasmani kita, merdeka tubuh kita, tapi justru akal kita yang terjajah. Nah, contoh nyatanya akal kita terjajah oleh HP. Berapa banyak orang pengangguran karena HP? Sudah berapa banyak orang yang tidak menyentuh buku? Bahkan presentasi hobi membaca buku di negara Indonesia, ya, di seluruh dunia, Indonesia termasuk negara dengan presentasi terendah. Rata-rata tidak suka membaca buku. Rata-rata pengangguran karena HP. Rata-rata pengangguran karena alat elektronik lainnya. Karena game. Ya kan, tidak ada lagi sekarang anak-anak kecil berkumpul, main-main, berenang sama-sama, ya, atau main kelereng, main layangan dan sebagainya. Semua sibuk menjadi pengangguran. Rebahan di atas kasur dengan HP, dengan gadget di tangan, sehingga akal kita menjadi terjajah. Nah, sehingga akal kita tidak berkembang. Jadi yang harus kita renungi sekarang pada momen kemerdekaan kali ini adalah bagaimana kita dapat memerdekakan akal. Nah, bagaimana kita dapat memerdekakan akal kita dengan rajin belajar, dengan banyak membaca, dengan tidak bosan-bosannya menggali pengetahuan sesuai dengan hobi masing-masing. Masing-masing ada yang mempunyai lebih condong ke bagian ini,
ada yang lebih condong ke bagian itu. Ada yang condong kepada sejarah, ada yang condong kepada fikih, ada yang condong kepada tauhid, ada yang condong kepada tafsir dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, jadi tinggal kita berjalan ya dan berjuang sesuai dengan hobi kita, nah, agar ilmu kita bertambah dan pikiran kita pun tidak mumet. Nah, pikiran kita tidak mumet karena apa yang masuk ke otak kita itu sesuatu yang kita senangi. Jadi tugas kita ketika belajar, pertama kali tugas kita harus mencintai apa yang kita pelajari dulu. Harus dicari itu cintanya ya. Nah, dengan sering-sering dibuka, karena biasanya kalau kita sudah mulai bisa, maka kita akan mulai senang. Kenapa kita tidak senang dengan sesuatu? Karena kita tidak bisa. Ya. Makanya sekarang tugas kita adalah bagaimana kita menjadikan tubuh kita, dengan tubuh kita yang sudah merdeka, kita juga menjadikan akal kita pun ikut merdeka. Nah, ulama-ulama terdahulu dengan keadaan dijajah oleh orang luar, ya, bahkan dipenjara, bahkan diasingkan, ya. Tapi beliau masih mampu mempunyai keilmuan yang luas. Ya, bahkan Haji Agus Salim itu menguasai sekitar 8 bahasa. Kita hari ini menguasai 3 bahasa saja sulit. Nah, kenapa beliau dengan segala keterbatasan bisa menguasai 8 bahasa, padahal sedang dikepung oleh penjajah. Nah, dan banyak sekali pikiran-pikiran, ya, jiwa-jiwa patriot yang ada di diri beliau itu menjadi inspirasi bagi penduduk dunia. Nah, itulah generasi hebat itu dapat terlahir dari keadaan yang sulit. Nah, generasi patriot dapat terlahir dari keadaan yang menghimpit. Jika keadaan nyaman, enak, semua serba mudah didapatkan, tinggal sebut saja, apapun mudah didapatkan, maka jarang sekali lahir jiwa-jiwa patriot dalam keadaan seperti itu. Namanya seorang pahlawan pasti penuh dengan perjuangan. Apa-apa tidak bisa diucapkan langsung ada. Nah, lihat cerita-cerita orang dulu. Mau makan beras gimana? Biar banyak dicampur dengan ubi, ya kan? Biar banyak dicampur dengan ubi, bukan hanya beras saja, nasinya dicampur dengan ubi. Orang-orang terdahulu. Nah, karena segala sesuatu mulai susah. Nah, itu yang harus kalian renungi, ya. Santri-santri terdahulu memperjuangkan Indonesia, turun juga memperjuangkan Indonesia dengan segenap jiwa raganya. Nah, bahkan kalau kalian jalan-jalan ke saudara kita di Pondok Pesantren Sidogiri, di situ ada banyak makam pahlawan di pesantren Sidogiri. Salah satu makam yang istimewa itu ada makam yang berada di depan sebelum masuk pagar makam masyayikh. Itu adalah syuhada dari santri Sidogiri yang meninggal tertembak. Nah, oleh siapa? Oleh orang-orang yang ingin menguasai Indonesia pada saat itu. Banyak sekali bukti-bukti bahwa Indonesia merdeka itu karena perjuangan syuhada Islam. Nah, perjuangan Islam. Jadi kalian
mulai dari hari ini sudah harus berniat untuk memerdekakan akal. Ya, jadi semboyan kita saat ini memerdekakan akal, karena tubuh kita sudah merdeka. Tidak perlu kalian menuntut lagi untuk merdeka tubuh kalian, enggak. Yang harus kalian jalani sekarang bagaimana jiwa kalian merdeka, akal kalian merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan bimbingan untuk berjuang memerdekakan akal kita. Nah, kita cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabi Muhammad.